Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang utang dan piutang. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Kelompok kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu Clarita Angela dan Intan Audina. Pencatatan utang dalam akuntansi perpajakan. Menurut Sumitro tahun 1994, utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena negara atau kreditur terikat dan tidak dapat dengan leluasa memilih siapa yang akan menjadi debitur sebagaimana dalam hukum perdata. Penyebab terutangnya pajak. Yang pertama ada dari kondisi materi. Secara materi, munculnya pajak disebabkan adanya surat ketetapan pajak dari otoritas pajak. Dan yang kedua ada dari kondisi formal. Kondisi formal utang pajak timbul karena suatu hal seperti tindakan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar ada 6, yaitu yang pertama ada utang bank, yang kedua ada utang dagang, yang ketiga ada utang dividen, yang keempat ada utang wesel, yang kelima ada utang pajak, dan yang keenam ada utang bunga. Pencatatan piutang dalam akuntansi perpajakan. Piutang pajak mengacu pada sejumlah uang yang harus diterima pemerintah dari wajib pajak akibat timbul kewajiban perpajakan. Pencatatan piutang pajak melibatkan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan jumlah yang diharapkan diterima entitas dari otoritas pajak. Berikut contoh pencatatan piutang pajak. Sebuah perusahaan manufaktur mengajukan klaim pengembalian PPN sebesar 500 juta untuk pembelian bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Setelah audit oleh otoritas pajak, klaim tersebut disetujui sebesar 480 juta. Perusahaan kemudian mencatat piutang pajak sebesar 480 juta dalam laporan keuangannya adalah sebagai berikut. Piutang pajak ada di debit sebesar 480 juta dan piutang masukan berada di kredit sebesar 480 juta. Contoh pencatatan piutang pajak yang kedua yaitu pada perusahaan manufaktur terjadi penambahan aset dalam bentuk piutang pajak sehingga terjadi pengurangan penagihan pajak dari DJP pada pelaporan. Jika terjadi kasus keraguan bahwa seluruh jumlah piutang pajak ini tidak diterima oleh DJP, perusahaan mungkin akan mencatat penyisihan piutang tak tertagih misalnya sebesar 20 juta. Entry jurnal untuk penyisihan ini adalah beban piutang tak tertagih berada di sebelah debit sebesar 20 juta dan penyisihan piutang tak tertagih berada di sebelah kredit sebesar 20 juta. Jenis piutang dalam akuntansi perpajakan ada 8, yaitu 1 piutang usaha, yang kedua piutang non-usaha, yang ketiga piutang wesel, yang keempat piutang pajak, yang kelima piutang lisensi, yang keenam piutang sewa, yang ketujuh piutang jangka panjang, dan yang kedelapan piutang antar perusahaan. Praktik manajemen piutang yang efektif. 1. Penilaian kelayakan kredit, yang kedua ada pengaturan syarat kredit, yang ketiga ada pemantauan piutang, yang keempat ada proses penagihan, yang kelima ada penyisihan piutang tak tertagih, yang keenam ada asuransi piutang. Manajemen piutang perusahaan ada 4, yang pertama kebijakan kredit, yang kedua peringkat kredit, yang ketiga penyisihan piutang ragu-ragu, dan yang keempat penggunaan teknologi. Contoh soal yang pertama. Mengapa piutang tak tertagih seringkali menjadi isu dalam perpajakan korporasi? Jawabannya, karena untuk mengklaim pengurangan pajak atas piutang tak tertagih, perusahaan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ketat dari otoritas pajak seperti pembuktian bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN terkait dengan piutang yang tidak tertagih? Jawabannya, PPN yang telah disetorkan atas penyerahan yang kemudian menjadi piutang tak tertagih umumnya tidak dapat dikreditkan kembali atau diminta pengembaliannya kecuali ada ketentuan khusus dari DJP. Pertanyaan yang ketiga, kapan suatu utang dianggap sebagai utang pajak oleh otoritas? Jawabannya, utang dianggap sebagai utang pajak saat telah terpenuhi semua unsur yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak, seperti saat terutangnya PPN, PPh yang dipotong atau dipungut, atau saat berakhirnya masa pajak. Berikutnya, apa implikasi perpajakan jika suatu perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pemegang saham atau pihak afiliasi?
Jawabannya, otoritas pajak dapat menganggap pinjaman tanpa bunga sebagai dividen terselubung atau mengenakan bunga fiktif yang dapat dikenakan pajak sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selanjutnya, mengapa koreksi fiskal seringkali diperlukan terkait pos utang dan piutang? Jawabannya, karena koreksi fiskal diperlukan terdapat perbedaan perlakuan antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan, misalnya dalam hal pengakuan beban cadangan piutang tak tertagih atau amortisasi, premium atau diskon utang. Selanjutnya, apakah semua jenis bunga utang dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPh badan? Jawabannya, tidak semua. Ada pembatasan seperti pada kasus thin capitalization atau rasio utang terhadap modal yang terlalu tinggi. Atau jika bunga tersebut terkait dengan utang yang tidak digunakan untuk kepentingan 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Contoh soal yang terakhir, bagaimana perlakuan pajak atas penghapusan utang yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur korporasi? Jawabannya, penghapusan utang atau pembebasan utang bagi debitur umumnya merupakan penghasilan lain-lain yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh badan. Apa risiko perpajakan bagi perusahaan yang memiliki saldo piutang dan utang antar perusahaan afiliasi yang tidak wajar? Jawabannya, berisiko terkena koreksi transfer pricing oleh otoritas pajak jika transaksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dapat berujung pada pengenaan sanksi dan denda. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.